Pemirsa, evakuasi massal peserta Jambore Dunia 2023 di Korea Selatan terpaksa dilakukan. Ya, hal ini karena ratusan peserta jatuh sakit akibat gelombang panas dan diprediksi lokasi Jambore Dunia 2023 ini akan dilanda topan Khanun. Ancaman topan Khanun menghantam bumi perkemahan di Jeolla Utara, Korea Selatan. Sebanyak 36.000 peserta Jambore Pramuka Dunia 2023 di Korea Selatan harus dievakuasi imbas potensi topan Khanun yang diprediksi terjadi mulai 9 hingga 10 Agustus 2023. Puluhan ribu peserta Jambore dari 156 negara direlokasi ke berbagai tempat, salah satunya ke Seoul. Selain itu, pemerintah setempat juga menyiapkan 1.000 bis untuk merelokasi para peserta. Selain topan Khanun, Jambore di Korea Selatan juga sempat didera panas ekstrim. Akibatnya sekitar 400 peserta dilarikan ke rumah sakit dengan gejala ringan, seperti sakit kepala dan kelelahan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyebut kontingen Indonesia yang mengikuti Jambore sudah dievakuasi ke Wokwang University menggunakan 40 bus. Proses pemindahan sudah mulai berjalan dan didampingi oleh tim KBRI yang sudah berada di Wokwang University. Kemarin saya mendapatkan informasi bahwa jumlah bis yang untuk kontingen Indonesia sekitar 40-an. Tapi sekali lagi, bis yang diperlukan tentunya sejumlah yang dapat mengangkut seluruh anak-anak. Kegiatan yang dirancang hingga 12 Agustus mendatang ini masih berlangsung di tengah cuaca panas yang menjadi tantangan kontingen Indonesia dalam event internasional itu. Sementara itu, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah, Atiko Supriyanti menyempatkan diri berkunjung ke area perkemahan Jeolla Utara, Korea Selatan untuk memastikan kondisi para kontingen Indonesia. Dalam unggahan di media sosialnya, Atiko sempat berpartisipasi dalam sejumlah agenda Jambore Dunia 2023 di tengah suhu panas ekstrim mencapai 40 derajat Celcius. Kebetulan itu memang lokasinya di Saemanggung itu adalah pulau reklamasi ya Mbak. Jadi pantai jadi kemungkinan belum pernah dipakai untuk kegiatan. Sendiri kan pantai di summer itu pasti panas sekali. Jadi tantangan utama para peserta Jambore di Korea Selatan ketika saya datang ke sana itu suhunya berkisar antara 39-40 derajat ketika siang hari. Jadi awalnya itu juga untuk pendinginan peserta itu agak terbatas, tetapi tanggal 4 dari UK sama US itu memutuskan untuk menarik pasukan, kemudian Korea Selatan itu juga mendatangkan polisi, tentara, dan pihak-pihak yang terkait untuk membantu pelaksanaan Jambore Korsel ini di Jambore Dunia ini, Mbak. Jadi ada bis-bis yang digunakan untuk peserta bisa mendinginkan ketika panas sekali. Lah awalnya memang cuma seperti itu, yang kayak kanopi, tapi di situ ada pendinginnya. Ada juga air, tetapi memang awalnya jumlahnya agak terbatas, Mbak. Meski lokasi Jambore sudah dipindahkan, namun kontingen pramuka dari Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura memutuskan untuk menarik diri dari acara ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan salah satu peserta Jambore Pramuka sedunia dari Maghfirah Islamic Leadership Boarding School, Akhtar Rafif di dormitori Wokwang University, Kota Iksan, Korea Selatan, dan juga Ibunda Akhtar Rafif, Anissa Ayu Suryani di Jakarta. Selamat siang, Akhtar dan juga Kak Gede, Kak Anggi. Selamat siang. Assalamualaikum, Nak. Iya, ini cukup mengharukan gitu ya, ketika Ibu Anissa bisa ketemu langsung lewat saluran telepon dengan Akhtar langsung dari Korea. Akhtar, kita biar semangat dulu, kita langsung salam pramuka deh. Salam pramuka. Salam pramuka. Luar biasa. Nah, Akhtar, ini kebetulan langsung tersambung dengan Ibu di Jakarta ini. Gimana
suka duka yang dialami oleh Akhtar selama di Korea ini kan mengingat cuaca yang cukup panas di sana. Ya. Ya, Akhtar, gimana kondisi terkini kawan-kawan pramuka di sana? Saat ini di Korea sedang hujan disertai dengan angin kencang yang lumayan bisa mengganggu kegiatan, dan kegiatan hari ini ditutup sampai siang ini dan bakal dibuka lagi jam 2 nanti. Oke. Akhtar sendiri kabarnya gimana di sana dengan teman-teman? Baik. Masih tetap semangat ya Akhtar ya? Ya. Iya, Ibu Anissa gimana nih Ibu? Ibu waktu itu mendapatkan kabar bahwa ada evakuasi para kontingen pramuka saat Jamboree ini gimana Bu? Dari mana mendengarkan informasinya atau kabarnya? Oke, jadi ya Kak, kan khusus untuk Milbos ini yang berangkat ada 24 orang ya, termasuk pembinanya. Jadi kita memang kayak punya grup tersendiri kan untuk mengabari keadaan anak-anak itu bagaimana, terus apa aja yang terjadi gitu kan. Nah, kalau kami selaku orang tua ya, sejauh sampai kemarin ada kabar tentang heatwave itu, kita nggak khawatir ya, karena anak-anak ini memang kan sebelum berangkat itu kayak sudah dibekali latihan-latihan yang cukup lama, dan mereka ini termasuk Masya Allah ya, anak-anak Milbos dan khusus anak-anak Indonesia nih sangat tangguh sekali gitu loh. Jadi ada berita di media kemarin, kita tuh tidak terlalu terpengaruh gitu ya Kak, soalnya karena kita rutin berkabar, jadi dan penanganan dari pihak pemerintah Korea Selatannya dan dari KBRI-nya sendiri kan juga cepat itu Kak, kemarin hanya selang 2 hari langsung semua diperbaiki, jadi ya nyaman-nyaman aja gitu. Justru ini sekarang kita malah kayak sedih karena anak-anak malah nggak berada di Saimanggung gitu loh. Padahal kan di sini kayak seru banget ya aktivitas-aktivitas yang harusnya mereka lakukan gitu. Nah, ini kan Ibu tadi bercerita soal bahwa ada pembekalan sebelum berangkat. Nah, kalau dari Akhtar itu sempat dibekali keterampilan gitu untuk menghadapi cuaca panas yang cukup ekstrim belum Akhtar sebelum berangkat? Nah, sama Patri di sekolah. Gimana Akhtar? Nah, kita dibekali dengan skill-skill untuk bertahan hidup di alam bebas dengan pelatih-pelatih di sekolah. Oh gitu. Jadi kemudian ini Akhtar, kita di tanah air juga mendengar beberapa informasi bahwa ada beberapa hal yang dikeluhkan oleh beberapa kontingen, termasuk kurangnya tempat-tempat untuk mandi, untuk toilet. Nah, apakah benar seperti itu? Iya, benar. Lalu seperti apa yang dilakukan oleh Akhtar untuk mengatasi kondisi-kondisi yang serba terbatas ini, Akhtar? Ya, buat saya pribadi melakukannya dengan kalau saya ingin mandi, saya melakukannya saat tengah malam biar saat orang-orang sudah tertidur dan saya bisa mandi dengan tenang, dan teman-teman saya tahu. Supaya nggak rebutan begitu berarti Mas Rido ya. Iya, betul, nggak ngantri ya. Nah, Akhtar dengan teman-teman sendiri sekarang setelah dievakuasi kegiatannya apa aja, Star? Kemarin kita telah melakukan offsite program, kita telah pergi ke Baekje Royal Palace Museum di kota Jeollabuk-do, dan kita di sana mempelajari sejarah kekaisaran Korea dulu. Oke. Dan untuk Ibu Anissa, ini kan ada beberapa informasi bahwa kontingen dari negara lain begitu ingin menarik diri. Nah, kalau dari Bu Anissa sendiri sempat ada perbincangan nggak dengan pihak-pihak sekolah gitu, atau mungkin dari perwakilan dari Indonesia sendiri, ada kabar nggak ini kapan kira-kira anaknya dipulangkan gitu, atau seperti apa? Oke, mungkin kalau kayak ngomongin tentang penarikan anak-anak sih enggak sih Kak, maksudnya kita kayak lebih ke gimana penanganan di sana dan kayak mana anak-anak itu bertahan untuk survive gitu loh. Soalnya Insya Allah sih
kita kayak yakin sama anak-anak dan pembina di sana gitu. Misalnya karena kan kita sudah melepas, insya Allah udah ada persiapannya ya. Dan kita yakin aja dengan panitia dan pembina di sana gitu Kak. Ya, baik, ini mungkin terakhir Ibu Anissa, apa yang ingin disampaikan ke Akhtar, dan Akhtar mungkin sebaliknya apa nih yang ingin disampaikan sama Ibu, apa sudah kangen atau seperti itu, silahkan. Buat Akhtar sama anak-anak yang lain, semangat ya. Pokoknya sisa waktu yang ada harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Oke? Oke, Milbos, Kot Milbos ya. Pokoknya harus bermanfaat. Jadi anak soleh di sana, jangan disia-siain waktunya, makan yang sehat, istirahat, perluas perluas kawasan, pergunakan waktu yang ada untuk kumpul sama anak-anak dari negara lain, jadi bisa bikin link-link, dan semoga nanti kalian bisa jadi IST di Polandia 4 tahun lagi. Amin. Amin, amin. Iya, baik. Terima kasih Ibu Anissa dan Akhtar. Salam Pramuka, semangat terus. Salam Pramuka. Kang Gede, makasih Kak. Sama-sama Ibu Anissa. Assalamualaikum, selamat siang. Iya, luar biasa ya. Tetap menyenangkan sekali ya. Meskipun nggak bisa ikut hadir, tapi semangatnya masih luar biasa. Iya, karena memang itu yang dilatih dari Pramuka kan, tetap semangat gitu. Iya, pemirsa, ini informasi lain. Keluarga korban mahasiswa Sultan Rifat yang terjerat kabel semrawut di wilayah Antasari, Jakarta Selatan melaporkan PT Bali Tower ke Polda Metro Jaya. Sementara itu, Dinas Bina Marga sudah mulai memutus jaringan kabel yang semrawut. Didampingi kuasa hukumnya, ayah Sultan Rifaat Al-Fatih mendatangi gedung sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya. Dalam membawa sejumlah bukti administrasi berupa hasil visum dan foto-foto pada saat kejadian. Keluarga korban kabel menjuntai di Pangeran Antasari melaporkan Bali Tower sebagai pemilik kabel ke Polda Metro Jaya. Dalam laporan ini, Bali Tower dilaporkan atas dugaan tindak pidana dalam peristiwa kecelakaan yang dialami oleh Sultan Rifaat Al-Fatih pada tanggal 5 Januari lalu. Yang kami laporkan, kami menduga ada tindak pidana dalam peristiwa kabel menjulur di Jalan Antasari yang kemudian memakan korban itu pada tanggal 5 Januari 2023. Sudah bawa beberapa bukti yang kami kumpulkan, mulai dari kronologis, kemudian bukti-bukti administratif seperti resume medis, kemudian foto-foto tempat kejadian dan video, juga beberapa saksi yang sudah bersedia untuk memberikan kesaksian, nama-namanya dan kontaknya semua juga sudah kami lampirkan, dan hari ini akan kami sampaikan kepada pihak kepolisian. Selanjutnya seperti apa, kami serahkan semua pada proses hukum yang berlaku. Untuk diketahui, Sultan Rifaat Al-Fatih menjadi korban kecelakaan karena terkena kabel fiber optik yang menjuntai di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Akibat peristiwa ini, 7 bulan sudah korban tidak bisa hidup normal. Sementara itu, penertiban kabel semrawut mulai dilakukan oleh Dinas Bina Marga setelah adanya perintah dari PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. 3 lokasi kabel semrawut yaitu di Jalan Agus Salim, Jalan Yusuf Adiwinata, dan Jalan Gereja Teresia menjadi sasaran penertiban. Satu persatu jaringan kabel fiber optik milik perusahaan telekomunikasi diputus petugas. Usai diputus, jaringan kabel utilitas ini akan direlokasi secara bertahap ke jaringan kabel bawah tanah yang sebelumnya terdampak oleh proyek